Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin berkata bahwa ini adalah sesuatu hal yang tragis terjadi di antara manusia yang diciptakan Tuhan, manusia pertama yang Tuhan telah percayakan kepada mereka tanggung jawab yang besar, tetapi pada akhirnya mereka gagal karena si iblis itu berhasil untuk mencobai mereka. Dan jika kita melihat kepada nats ini, ternyata hal ini pula yang memberikan kita sebuah gambaran yang jelas bahwasanya ketika seseorang itu telah melanggar apa yang Tuhan telah tetapkan, mereka akan diliputi ketakutan yang terus membawa mereka kepada kemerosotan. Lihat apa yang dilakukan oleh kedua orang ini. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Mereka takut hanya ketika mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan di taman. Padahal waktu itu adalah waktu yang begitu sejuknya. Kita kemudian harus mengerti ini bahwasanya Tuhan menetapkan semua aturan itu supaya ketika kita berada di atas apa yang telah diaturkan itu, kita memiliki kebebasan kita dan kemerdekaan kita. Tetapi ketika kita menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan, maka kita akan diselimuti oleh rasa bersalah, rasa takut, carut marut, dan kita akan berkata, hidupku tidak berguna lagi. Banyak orang mengatakan demikian. Dan ternyata si iblis itu tidak ingin kita kembali kepada Allah, tetapi iblis itu ingin kita bersembunyi dari Allah dan menganggap bahwa seseorang itu dapat hidup tanpa Allah. Dan jika saudara menyadari bahwasanya hal itu sudah mulai mendekati kepada saudara, saudara harus semakin bergerak untuk menghampiri Allah. Memang benar apa yang dikatakan bahwa takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Jika kita benar-benar takut akan Allah, kita akan berhikmat, bukan untuk lari, tetapi kita semakin menghormatinya dan kita akan semakin mempedomani apa yang Tuhan firmankan. Jika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengintrospeksi diri, kita harus berbenah, dan kita harus memperbaiki diri kita. Karena ini kesempatan yang Tuhan sedang berikan kepada kita supaya kita dapat memiliki masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau mengingatkan kami Bapa, bahwasanya orang-orang yang dipenuhi akan kedosaan mereka, kesalahan-kesalahan mereka, mereka kerap akan bersembunyi daripada-Mu. Bapa, Engkau mengetahui isi hati kami dan Engkau tahu kami di mana. Dan tidak ada persembunyian yang benar-benar aman di bawah kolong langit ini dimanapun kami berada. Kami berserah pada-Mu Bapa. Engkau tahu betapa jahatnya kami ini, penuh dosa. Tetapi kami memohon, biarlah Tuhan kami menerima keampunan yang daripada-Mu. Demi Kristus yang telah mati bagi orang-orang yang telah percaya. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.